Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lanjut ya untuk soal yang kedua mengenai menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear non homogen or Dn koefisien konstan. Ya, di mana untuk persamaan diferensial tersebut bentuk penyelesaian umumnya yaitu Y sama dengan YP ditambah YK. Nah, dalam hal ini YP sebagai penyelesaian partikular kita akan tentukan bentuknya dengan menggunakan metode jumlahan n pecahan parsial yang merupakan metode kedua dari metode inverse operator ya. Jadi pada bagian ini kita akan bahas untuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial untuk soal nomor 2 ini. Jadi langsung saja kita tentukan penyelesaiannya, di mana pertama-tama kita dapat menuliskan kembali untuk persamaan diferensial yang kedua ini ya. Jadi sebagai jawaban untuk soal nomor 2 bisa kita tuliskan kembali, yaitu operator D pangkat 3 ditambah dengan 3D kuadrat dikurang dengan 4 ya. Jadi operator ini yang dioperasikan pada Y dia sama dengan X dikali dengan E berpangkat min 2X ya. Nah, untuk menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini sebagai tahapan yang pertama kita akan tentukan penyelesaian partikular YP dengan menggunakan metode jumlahan n pecahan parsial ya. Jadi untuk tahapan yang pertama yaitu mengenai penyelesaian partikular ya, atau penyelesaian khusus dari persamaan diferensial ini. Jadi mengenai penyelesaian partikular YP. Nah, untuk menentukan penyelesaian partikular YP, pertama-tama pada persamaan diferensial ini Y kita ganti dengan YP ya. Jadi perhatikan bahwa YP di sini merupakan penyelesaian khusus dari persamaan diferensial ini. Artinya YP itu memenuhi persamaan diferensial ini. Jadi kita tuliskan bagian itu bahwa jika operator D pangkat 3 ditambah dengan 3D kuadrat ya dikurang 4, jika operator ini kita operasikan pada YP, karena YP merupakan salah satu dari penyelesaian dari persamaan diferensial ini, maka untuk operator ini jika kita operasikan pada YP maka dia sama dengan bentuk ini ya, yaitu X dikali dengan E berpangkat min 2X ya. Jadi YP memenuhi persamaan diferensial ini. Jadi bentuk ini yang kita tulis. Nah, dari sini dengan menggunakan inverse dari operator ini kita peroleh bahwa YP sama dengan inverse dari operator ini yang kita operasikan pada fungsi ini, yaitu sesuai dengan definisi dari inverse operator, di mana untuk operator seperti ini itu inverse-nya kita nyatakan dalam bentuk, jadi sebagai inverse dari operator ini ya kita nyatakan dalam bentuk seper D pangkat 3 ditambah dengan 3D kuadrat ya, kemudian dikurang 4. Bentuk ini menyatakan inverse dari operator D pangkat 3 ditambah 3D kuadrat dikurang 4, dimana inverse operator ini kita operasikan pada fungsi ini, yaitu X dikali dengan E berpangkat min 2X ya. Jadi dalam hal ini kita tuliskan YP seperti ini sebagai hasil dari inverse operator D pangkat 3 ditambah 3D kuadrat dikurang 4 yang kita operasikan pada fungsi ini, yaitu X dikali E pangkat min 2X. Nah, selanjutnya dengan menggunakan metode jumlahan n pecahan parsial, pertama-tama untuk bentuk operator ini ya kita nyatakan dalam bentuk perkalian dari faktor-faktor linearnya ya. Jadi caranya serupa pada metode yang pertama mengenai integral berantai, bahwa untuk operator yang seperti ini ya kita nyatakan bentuk ini sebagai perkalian dari faktor-faktor linearnya. Jadi selanjutnya
kita tuliskan YP sama dengan, jadi bentuk ini kita faktorkan sehingga kita peroleh dia dalam bentuk perkalian dari faktor-faktor linearnya ya. Jadi dengan menggunakan metode Horner ya, untuk polinomial seperti ini D pangkat 3 ditambah 3D kuadrat dikurang 4 dengan menggunakan metode Horner, maka bentuk ini bisa kita faktorkan, dia menjadi operator D tambah 2 kuadrat ya dikali dengan D dikurang 1 ya. Jadi untuk polinomial ini jika kita faktorkan dengan menggunakan metode Horner, maka kita peroleh bentuknya dia seperti ini, yaitu D tambah 2 kuadrat dikali dengan D dikurang 1. Jadi bagi teman-teman yang ingin menentukan bentuk pemfaktoran dari polinomial ini dengan menggunakan metode Horner, silakan teman-teman coba, nantinya kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini. Nah, ini yang kita maksud sebagai perkalian dari faktor-faktor linearnya, di mana dari bentuk ini itu kita memiliki satu faktor linear yaitu D tambah 2 yang berulang ya, karena di sini dia berpangkat 2. Berarti D tambah 2 itu merupakan faktor yang berulang. Nah, selanjutnya untuk inverse operator ini sesuai dengan bentuk yang pada bagian ini ya, bahwa inverse ini itu kita operasikan pada fungsi ini, yaitu X dikali dengan E berpangkat min 2X ya. Nah, selanjutnya setelah polinomial operator ini kita nyatakan dalam bentuk perkalian dari faktor-faktor linearnya, selanjutnya karena di sini kita menggunakan metode jumlahan n pecahan parsial, maka selanjutnya bentuk ini ya, bentuk inverse ini yang akan kita ubah menjadi jumlahan n pecahan parsial ya. Jadi perhatikan di sini itu terdapat 3 faktor ya, di mana terdapat 2 faktor yang sama yaitu D tambah 2. Jadi secara khusus bentuk ini kita akan nyatakan menjadi jumlahan 3 pecahan parsial ya, karena pada bagian ini memiliki 3 faktor linear ya, di mana terdapat 2 faktor yang sama. Jadi bentuk ini kita akan nyatakan dalam bentuk jumlahan 3 pecahan parsial. Jadi bagian itu bisa kita uraikan ya pada bagian selanjutnya. Jadi kita berikan batas dulu. Jadi pertama-tama bentuk ini bisa kita tuliskan kembali ya. Jadi bentuk itu bisa kita tuliskan kembali, yaitu inverse dari operator D tambah 2, bentuk ini dia berpangkat 2 dikali dengan operator D kurang 1. Jadi bentuk ini yang akan kita nyatakan sebagai jumlahan 3 pecahan parsial ya. Jadi kita nanti akan memiliki 3 suku dalam bentuk pecahan parsial, karena di sini kita memiliki 3 faktor linear. Jadi bisa kita tuliskan bagian itu. Ini untuk suku yang pertama, ini untuk suku yang kedua, dan ini untuk suku yang ketiga ya. Jadi hanya terdiri dari 3 suku dalam bentuk pecahan parsial. Nah, untuk suku yang pertama ya, kita misalkan konstantanya adalah A1. A1 per faktor linear yang pertama ini dia berpangkat 1. Jadi A1 per D ditambah 2. Jadi dia berpangkat 1 ya untuk suku yang pertama. Kemudian ditambah dengan untuk suku yang kedua misalkan konstantanya adalah A2. Nah, ini dia per faktor yang kedua yaitu D tambah 2, dia pangkatnya pangkat 2. Jadi A2 per D ditambah 2. Nah, pada bagian ini kita nyatakan dia dalam bentuk kuadrat ya, sesuai dengan bentuk ini. Jadi teman-teman ingat, dalam bentuk pecahan parsial seperti ini, untuk faktor linear yang berulang seperti ini, dalam hal ini dia berpangkat 2, maka pecahan parsial yang bersesuaian adalah ini. Jadi pertama konstanta A1 per faktor itu berpangkat 1, kemudian ditambah dengan konstanta A2 per faktor itu ya, sebagai faktor yang berulang dia berpangkat 2 ya. Jadi sampai pangkat 2 sesuai dengan bentuk ini ya. Jadi kita selalu mulai dari pangkat 1, kemudian pangkatnya kita urutkan ke atas, pangkat 1, pangkat 2.
Jika misalkan teman-teman memiliki kondisi lain, misalnya kita memiliki faktor linear seperti ini, misalnya di sini dia berpangkat 5, berarti untuk suku-suku pecahan parsial yang bersesuaian itu ada sebanyak 5 suku. Ya, jadi untuk suku yang pertama dia berpangkat 1, suku yang kedua dia berpangkat 2, suku yang ketiga dia berpangkat 3, suku yang keempat faktor ini berpangkat 4, suku yang kelima faktor ini berpangkat 5. Jadi pangkatnya kita urutkan dari pangkat 1 sampai pangkat 5. Jika pada bagian ini dia berpangkat 5, ya, itu untuk bagian suku pecahan parsial dari faktor linear yang berulang seperti ini. Ya, jadi dalam hal ini karena dia hanya berpangkat 2, berarti kita mulai dari pangkat 1 kemudian berpangkat 2. Nah, selanjutnya untuk faktor yang ketiga ini D dikurang 1, dia sebagai faktor sebagai bentuk pecahan parsial yang bersesuaian dengan faktor linear ini D kurang 1, dia adalah, jadi konstanta berikutnya adalah A3, ya, A3 per faktor yang ketiga tersebut. Jadi cukup ini saja untuk bagian faktor D kurang 1. Jadi bentuk ini kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya, ini yang kita sebut sebagai jumlahan n pecahan parsial, atau secara khusus ini yang kita sebut sebagai jumlahan 3 pecahan parsial, ya. Jadi di sini kita memiliki 3 pecahan parsial. Nah, tahap berikutnya kita akan tentukan nilai dari konstanta A1, A2 dengan A3. Ya, jadi berikutnya konstanta A1, A2 dengan A3 kita tentukan nilainya, ya, dimana untuk menentukan nilainya dari persamaan ini, ya, masing-masing ruas kita kali dengan bentuk ini. Ya, jadi kita tuliskan keterangannya bahwa persamaan ini itu masing-masing ruas kita kali dengan bentuk ini, yaitu D tambah 2 kuadrat dikali dengan D kurang 1. Ya, jadi bentuk yang di sini itu yang kita jadikan faktor pengalih dari masing-masing ruas untuk persamaan ini, ya. Jadi pertama untuk ruas kanan kita kalikan dengan bentuk ini. Jadi karena di sini terdiri dari 3 suku, bentuk ini kita kalikan satu persatu ke pada 3 suku ini, ya. Jadi pertama pada bagian ini A1 per D tambah 2 kita kalikan dengan ini. Berarti nanti kita peroleh bahwa D tambah 2 kuadrat per D tambah 2 pangkat 1. Berarti pada bagian itu dia hasilnya adalah D tambah 2 pangkat 1. Jadi untuk bagian itu kita peroleh D tambah 2 pangkat 1 sebagai hasil dari perkalian antara D tambah 2 kuadrat per D tambah 2 pangkat 1. Jadi hasilnya dia adalah ini. Kemudian ini juga kita kalikan, ya, ke bagian ini. Berarti pada bagian itu bisa kita tuliskan D dikurang 1. Di sana juga ada konstanta A1, berarti dikali dengan A1. Ya, jadi untuk suku yang pertama ini jika kita kalikan dengan bentuk ini, maka untuk bentuk D tambah 2 kuadrat per D tambah 2 itu dia hasilnya adalah ini, D tambah 2 pangkat 1. Nah, untuk bagian ini dengan A1 itu tetap kita tulis, ya. Nah, selanjutnya suku yang kedua lagi kita kalikan dengan bentuk ini, ya. Jadi perhatikan ada bagian yang dapat kita sederhanakan, yaitu ini D tambah 2 kuadrat kita kali dengan 1/d tambah 2 kuadrat. Bagian itu di hasilnya adalah 1. Berarti sebagai hasil perkalian dari suku yang kedua dengan bentuk ini, dia hasilnya adalah D kurang 1 dikali dengan A2, ya. Jadi untuk faktor D tambah 2 kuadrat dengan per D tambah 2 kuadrat itu hasilnya adalah 1. Jadi yang tersisa sebagai hasil perkalian dari kedua bentuk ini, dia adalah ini D kurang 1 dikali dengan konstanta A2. Nah, selanjutnya bentuk ini kita kalikan pada suku yang ketiga, ya. Jadi ditambah, nah perhatikan bentuk ini kita kalikan ke sana, berarti nanti ketemu antara D kurang 1 per D kurang 1. Bagian itu hasilnya adalah 1. Nah, sebagai hasil perkaliannya adalah ini, yaitu D tambah 2 kuadrat dikali dengan A3, ya. Jadi untuk suku yang ketiga jika dikalikan dengan bentuk ini, maka untuk faktor D kurang 1 per D kurang 1 bagian itu di hasilnya adalah 1. Jadi sebagai hasil perkaliannya dia adalah ini, ya. Jadi untuk ruas kanan jika kita kalikan dengan bentuk ini, maka kita peroleh bentuk ini, ya. Nah, selanjutnya sama dengan, nah untuk ruas kiri, ya, ini juga
kita kalikan dengan bentuk ini karena bentuknya sama, sehingga jika kita kalikan maka dia hasilnya adalah 1 ya. Jadi kita peroleh persamaan yang seperti ini. Nah, selanjutnya dari persamaan yang terakhir ini kita akan menentukan kita akan memilih nilai D sebagai bilangan real, sehingga nanti konstanta A1, A2 dengan A3 itu bisa kita tentukan nilainya. Ya, jadi kita akan pilih nilai D. Dalam hal ini kita akan tentukan nilai D sebanyak 3, karena di sini itu terdiri dari 3 konstanta, yaitu A1, A2 dengan A3. Maka nilai D yang kita pilih nantinya itu ada sebanyak 3 sebagai bilangan real. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita pilih nilai D sebagai bilangan real agar bentuk-bentuk yang seperti ini itu 0 ya. Jadi perhatikan pada bentuk ini itu ada bentuk D tambah 2. Jadi pertama misalkan D tambah 2 kita jadikan 0, berarti kita bisa memilih D sama dengan, agar D tambah 2 sama dengan 0, berarti kita bisa memilih D sama dengan minus 2 ya. Jadi pemilihan D sama dengan minus 2 itu dalam hal ini itu untuk memudahkan dalam perhitungan. Intinya nilai D yang kita pilih dalam hal ini itu ada sebanyak 3, karena konstanta yang akan kita tentukan nilainya itu juga ada sebanyak 3 ya. Jadi pertama misalkan D sama dengan minus 2, kita substitusi ke bentuk ini, maka kita peroleh ya. Jadi maka bagian yang pertama di sini ketika D-nya sama dengan minus 2, maka bagian ini 0. 0 dikali dikurang 1 dikali A1 itu hasilnya sama dengan 0. Jadi untuk suku ini ketika D-nya sama dengan minus 2 dia 0. Kemudian pada bagian ini di sini kita ganti D sama dengan minus 2. Berarti minus 2 dikurang 1 minus 3 dikali A2. Berarti bagian itu dia hasilnya adalah minus 3A2. Nah, untuk suku yang ketiga di sini kita ganti D-nya dengan minus 2, berarti minus 2 ditambah 2 0, berpangkat 2 hasilnya 0. 0 dikali A3 juga tetap hasilnya sama dengan 0. Berarti bagian ini juga hasilnya 0. Berarti untuk bagian ini jika kita substitusi D sama dengan minus 2, kita peroleh ini min 3A2. Nah, dia sama dengan untuk ruas kanan itu dia sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 1 ya. Jadi kita peroleh bentuk ini bahwa min 3 dikali A2 dia sama dengan A1. Nah, selanjutnya dari bentuk ini dari persamaan ini jika masing-masing ruas kita kali dengan min sepertiga, maka bagian ini hasilnya adalah A2. Ruas kanan kita kali dengan min sepertiga, jadi min sepertiga dikali 1 hasilnya adalah min sepertiga. Jadi di sini kita sudah mendapatkan untuk nilai A2 bahwa A2 sama dengan min sepertiga ya. Nah, selanjutnya kita pilih kembali untuk nilai D yang kedua. Jadi perhatikan untuk faktor yang kita peroleh di sini, faktor yang kedua adalah D kurang 1 ya. D kurang 1 bagian itu bisa kita jadikan 0 dengan memilih D sama dengan 1 ya. Jadi kita pilih D sama dengan 1 tujuannya agar bentuk D kurang 1 itu dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk D sama dengan 1 kita substitusi lagi ke bentuk ini. Jadi pertama pada bagian ini di sini kita ganti D-nya dengan 1, maka bagian ini dia 0. Berarti secara keseluruhan untuk bagian ini dia 0 ya. Kemudian pada bagian ini juga kita ganti di sini D-nya dengan 0 dengan 1, berarti bagian ini juga hasilnya adalah 0 karena 1 kurang 1 0 dikali A2 itu dia sama dengan 0. Berarti suku yang pertama dengan suku yang kedua ketika D-nya sama dengan 1, maka hasilnya dia sama dengan 0. Nah, suku yang ketiga di sini kita ganti D-nya dengan 1, maka di sini 1 ditambah 2 3 berpangkat 2 9 ya. 9 dikali A3. Jadi untuk bagian itu kita peroleh maka jadi di sini ya untuk bentuk ini untuk D sama dengan 1 kita substitusi, maka bentuk ini dia hasilnya adalah 9A3 ya. Jadi hanya ini saja ya yang ada yang hasilnya tidak sama dengan 0, yaitu 9A3. Maka dan ini dia sama dengan 1 ya. Nah, selanjutnya dari bentuk ini masing-masing ruas kita kali dengan 1/9. Jadi ini kita kali 1/9 hasilnya adalah A3. Kemudian ruas kanan juga kita kali 1/9. Berarti hasilnya dia adalah 1/9 ya. 1/9 dikali 1 hasilnya adalah 1/9. Nah, kini di sini kita sudah peroleh untuk nilai A3 bahwa dia sama dengan 1/9 ya. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi untuk nilai D yang terakhir ya sebagai bilangan real. Nah, perhatikan untuk D yang terakhir itu bisa kita pilih sembarang bilangan real sehingga konstanta
yang A1 ya, belum kita tentukan apa kita peroleh nilainya, kita bisa memilih untuk menyederhanakan dalam perhitungan kita pilih saja D-nya sama dengan 0 ya. Jadi teman-teman bisa memilih bilangan yang lain selain 0. Kita pilih 0 dalam hal ini itu untuk memudahkan dalam perhitungan. Nah, selanjutnya untuk D sama dengan 0 kita substitusi kembali ke bentuk ini. Jadi pertama ke bentuk ini ya. Kita tuliskan hasilnya. Maka jadi di sini kita ganti D dengan 0. Jadi 0 tambah 2 sama dengan 2. 0 dikurang 1 hasilnya adalah min 1. Berarti 2 dikali min 1 hasilnya adalah min 2 dikali dengan A1. Berarti min 2A1 ya. Jadi ini untuk hasil dari suku yang pertama. Selanjutnya di sini kita ganti D-nya dengan 0. 0 dikurang 1 hasilnya minus 1. Min 1 dikali A2, di mana dalam hal ini A2 adalah min sepertiga. Berarti min 1 dikali dengan min sepertiga, hasilnya adalah positif sepertiga. Berarti di sini ditambah dengan sepertiga. Ya. Kemudian selanjutnya di sini kita ganti D-nya dengan 0. 0 ditambah 2 hasilnya 2. Dipangkat 2 kan, dikuadratkan hasilnya adalah 4. 4 dikali A3. Dalam hal ini A3 adalah 1/9. Berarti 4 dikali 1/9 hasilnya adalah positif 4/9, jadi ditambah dengan 4/9. Nah, ini dia sama dengan ruas kanan, dia nilainya sama dengan 1 ya. Ini yang kita peroleh ya, ketika D-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya bentuk ini yang kita jabarkan sehingga nanti kita memperoleh nilai daripada A1. Jadi untuk bagian ini bisa kita tuliskan pada ruas kanan ya. Jadi min 2A1 itu dia sama dengan 1. Jadi bentuk ini kita tuliskan pada ruas kanan, berarti dikurang dengan sepertiga, dikurang dengan 4/9 ya. Untuk penjumlahan bentuk ini bisa kita operasikan. Pertama-tama kita samakan penyebutnya. Jadi ruas kiri tetap kita tulis min 2A1 sama dengan bentuk ini bisa kita tentukan hasilnya ya. Jadi pertama-tama kita samakan penyebutnya. Dalam hal ini karena di sini berpenyebut 3, di sini 9, berarti kita ambil yang penyebut terbesar yaitu 9. Nah, 9 dikali 1 hasilnya adalah 9, kemudian dikurang 9 bagi 3 hasilnya 3, dikali 1 hasilnya adalah 3, kemudian kurang lagi bagian ini sama ya, per 9, berarti di sini tetap 4. Ya, jadi bentuk ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya karena penyebutnya sudah sama, bagian pembilangnya bisa kita operasikan. 9 dikurang 3 dikurang 4 hasilnya adalah 2 ya. Nah, ini dia per 9. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa min 2A1 sama dengan 2/9. Nah, selanjutnya dari bentuk ini jika masing-masing ruas kita kali dengan min 1/2, maka bagian ini dia hasilnya adalah A1 ya, sama dengan ini juga 2/9 kita kali dengan min 1/2, berarti hasilnya dia adalah min 1/9. Jadi 2 dengan 1/2 sama dengan 1 ya. Jadi karena kita kali dengan min 1/2 maka hasilnya adalah ini min 1/9. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari konstanta A1, A2 dengan A3. Dalam hal ini A1 sama dengan min 1/9, kemudian A2 sama dengan min 1/3, dan A3 sama dengan 1/9. Nah, ketiga nilai itu yang kita substitusi ke sini sebagai bentuk jumlahan 3 pecahan parsial dari inverse operator ini ya. Jadi berikutnya bisa kita tuliskan kembali YP, di mana untuk inverse operator yang kita peroleh itu kita nyatakan dia dalam bentuk jumlahan 3 pecahan parsial seperti ini ya. Jadi maka ya, untuk YP kembali bahwa YP dia sama dengan untuk bentuk ini kita ganti dia dalam bentuk jumlahan pecahan parsial seperti ini ya, di mana konstanta A1, A2 dengan A3 yang kita gunakan adalah ketiga nilai ini ya. Jadi yang pertama bagian ini A1 per D tambah 2. Nah, dalam hal ini A1 adalah min 1/9 ya. Jadi kita tuliskan bagian itu, yaitu jadi sebagai nilai A1 yang kita peroleh adalah min 1/9 ini ya. Pada bagian ini dia per D ditambah 2, kemudian ditambah dengan pecahan parsial yang kedua ini A2 per D tambah 2 kuadrat. Dalam hal ini A2 yang kita peroleh adalah min 1/3, berarti bisa kita tuliskan bagian itu yaitu min 1/3 ini dia per
D tambah 2 kuadrat ya sebagai bentuk dari suku yang kedua ini. Nah, selanjutnya ini ditambah dengan A3 per D kurang 1. Dalam hal ini sebagai nilai A3 yang kita peroleh adalah 1/9. Jadi di sini 1/9 per D kurang 1 ya. Jadi untuk inverse dari bentuk inverse operator ini itu kita sudah nyatakan dia dalam bentuk jumlahan 3 pecahan parsial seperti ini. Dimana untuk bentuk ini sesuai dengan bentuk YP sebelumnya bahwa inverse operator ini kita operasikan pada fungsi X dikali E pangkat min 2X ya. Berarti bentuk ini juga kita operasikan pada fungsi X dikali E berpangkat min 2X ya. Jadi bisa kita lihat kembali mengenai YP ya, ini ya. Jadi untuk inverse operator ini kita operasikan pada fungsi ini. Dimana selanjutnya bentuk ini itu kita sudah nyatakan dia dalam bentuk seperti ini sebagai jumlahan 3 pecahan parsial. Dimana jumlahan ketiga inverse ini itu kita operasikan pada fungsi yang sama ya, yaitu X dikali dengan E pangkat min 2X. Nah, selanjutnya kita selesaikan kita tentukan YP di mana dalam hal ini untuk operatornya itu sudah kita nyatakan dalam bentuk jumlahan pecahan parsial seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk bentuk ini itu bisa kita kali masuk ya dalam kita bisa kali masuk ke dalam bentuk ketiga suku ini ya. Jadi kita peroleh sebagai YP dalam hal ini ya. Jadi YP sama dengan, jadi pertama pada bagian ini kita operasikan pada fungsi ini. Jadi kita tuliskan bagian itu yaitu min 1/9 ya per D tambah 2. Jadi inverse yang pertama ini ya kita operasikan pada bentuk ini yaitu X dikali dengan E berpangkat min 2X. Kemudian ditambah suku yang kedua juga dia bentuknya adalah, jadi kita tuliskan bagian itu yaitu min 1/3 per D ditambah 2 kuadrat. Inverse ini juga kita operasikan pada fungsi ini, jadi X dikali dengan E berpangkat min 2X. Kemudian suku yang terakhir ya, jadi ditambah dia bentuknya kita tuliskan bentuk ini ya, yaitu 1/9 per D kurang 1 ya. Ya, ini sebagai inverse yang ketiga juga kita operasikan pada fungsi ini, yaitu X dikali dengan E berpangkat min 2X ya. Jadi untuk bentuk ini bisa kita nyatakan dia dalam bentuk seperti ini ya. Itu sesuai dengan definisi dari penjumlahan dari inverse operator yang merupakan operator dengan koefisien konstan. Ya, nah selanjutnya ketiga bentuk ini itu kita tentukan nilai hasilnya satu persatu dengan menggunakan rumus. Jadi sebagai rumus yang akan kita gunakan dalam hal ini yaitu inverse dari, jadi bisa kita tuliskan ya terlebih dahulu rumusnya yang bersesuaian dengan ketiga bentuk ini, yaitu inverse dari operator D kurang A. Ya, jika inverse dari operator D kurang A yang kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, kita operasikan pada fungsi U, maka dia hasilnya adalah E pangkat AX ya dikali dengan integral U. Jadi fungsi ini ya yang kita maksud sebagai fungsi U, di mana dalam bentuk integral ini U kita kalikan dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kalikan min 1, berarti U dikali dengan E berpangkat min AX ya. Jadi bentuk ini kita integralkan dia terhadap X ya. Jadi rumus ini merupakan rumus yang sama yang kita gunakan pada soal nomor 1 sebelumnya atau pada materi metode integral berantai ya. Jadi rumus ini yang kita gunakan untuk menentukan hasil dari ketiga bentuk ini ya. Nah, selanjutnya bisa kita tuliskan kembali YP ya. Jadi YP sama dengan, nah untuk bagian yang pertama ini ya konstanta min 1/9 itu bisa kita tulis terlebih dahulu, jadi min 1/9 ya. Nah selanjutnya untuk inverse operator D tambah 2 yang kita operasikan pada fungsi X dikali E pangkat minus 2 itu hasilnya kita tentukan dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi dari bentuk ini itu bahwa di sini dia dalam bentuk penjumlahan ya, yaitu ditambah 2, sementara dalam rumus dia dalam bentuk pengurangan D kurang A. Nah, untuk bentuk D tambah 2 jika kita nyatakan dalam bentuk pengurangan, maka dia sama saja dengan
D dikurang minus 2 ya. Jadi untuk D tambah 2 jika kita nyatakan dalam bentuk pengurangan maka dia hasilnya sama saja dengan ini. D dikurang minus 2. Berarti dalam hal ini jika kita bandingkan dalam rumus dari bentuk ini itu sebagai nilai A adalah minus 2 ya. Jadi D kurang A, D dikurang minus 2. Berarti dari bentuk ini itu sebagai nilai A adalah minus 2 dan sebagai fungsi U yaitu bentuk ini yaitu X dikali E pangkat minus 2X. Nah, selanjutnya untuk inverse dari operator D tambah 2 yang dioperasikan pada fungsi X dikali E pangkat minus 2X dengan menggunakan rumus ini, maka kita peroleh dia hasilnya adalah, jadi yang pertama ini yang kita tulis yaitu E berpangkat AX. Dalam hal ini A adalah minus 2, berarti E berpangkat minus 2X ya. Jadi ini sebagai hasil dari E pangkat AX, kemudian dikali dengan integral U. Dalam hal ini U adalah ini, yaitu X dikali dengan E berpangkat min 2X ya. Jadi ini sebagai fungsi U dari bentuk ini ya. Kemudian dalam rumus bahwa U dikalikan dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kalikan min 1. Jadi ini sebagai U, kita kalikan dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kalikan min 1. Nah, di sini pangkatnya minus 2X. Kita kalikan dengan min 1, berarti dia pangkatnya menjadi positif 2X. Berarti di sini U kita kali dengan E berpangkat 2X ya. Jadi E pangkat 2X itu dalam rumus dia sebagai bentuk dari ini, E pangkat min AX ya, di mana bentuk ini kita integralkan dia terhadap X ya. Jadi untuk suku yang pertama dia hasilnya adalah ini ya. Nah, selanjutnya untuk suku yang kedua, pertama-tama konstanta min sepertiga bisa kita tulis ya. Jadi karena di sini negatif ya, berarti berikutnya kita kurang dengan sepertiga ya. Jadi min sepertiga ini sebagai konstanta min sepertiga ini ya. Nah, selanjutnya untuk bagian ini perhatikan ya, karena di sini operator D tambah 2 dia berpangkat 2, di mana untuk inverse ini kita operasikan pada fungsi ini. Nah, jika kita memiliki kondisi di sini dia berpangkat 2, maka untuk menentukan hasil dari bentuk ini ya, maka rumus ini kita gunakan sebanyak 2 kali karena ya. Jadi karena di sini berpangkat 2, maka untuk menentukan hasilnya maka rumus ini kita gunakan sebanyak 2 kali. Jadi perhatikan dari bentuk D tambah 2 ya, serupa bentuknya dengan ini, di mana jika dalam bentuk pengurangan dia seperti ini ya. Berarti dari bentuk ini itu sebagai nilai A adalah minus 2. Jadi kita gunakan rumus ini sebanyak 2 kali ya untuk menentukan hasil dari bentuk ini. Jadi pertama kita tuliskan bentuk ini dulu, yaitu E pangkat AX. Berarti E berpangkat minus 2X ya, karena di sini dia operatornya D tambah 2. Berarti sebagai nilai A adalah minus 2. Nah, selanjutnya dengan menggunakan rumus yang seperti ini sebanyak 2 kali, maka untuk inverse dari operator D tambah 2 kuadrat yang kita operasikan pada fungsi ini, maka dia hasilnya adalah E pangkat min 2X ya, dikali dengan integral, kemudian dari integral dari bentuk ini sebagai fungsi U ya. Jadi X dikali dengan E berpangkat min 2X. Jadi ini sebagai fungsi U dikalikan dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kalikan dengan min 1. Jadi bentuknya sama ya dengan bentuk ini. Jadi di sini dikali dengan E berpangkat 2X ya. Jadi ini bentuk ini kita integralkan terhadap X, kemudian hasilnya nanti kita integralkan lagi terhadap X ya. Jadi perhatikan perbedaannya. Jika operator di sini dia berpangkat 2, maka untuk menentukan hasilnya rumus ini kita gunakan sebanyak 2 kali sehingga kita memperoleh bentuk yang seperti ini. Ya, jadi pertama-tama bentuk ini yang kita tulis ya, yaitu E pangkat min 2X sebagai hasil dari E pangkat AX. Kemudian untuk bagian integralnya itu untuk yang berpangkat 2, maka bentuk yang seperti ini ya, bentuknya sama, itu kita integralkan sebanyak 2 kali terhadap X. Ya, jadi hasil ini yang kita peroleh jika rumus yang seperti ini kita gunakan sebanyak 2 kali. Ya. Nah, selanjutnya untuk suku yang ketiga bisa kita tuliskan hasilnya ya dengan menggunakan rumus yang sama. Pertama, konstanta 9 bisa kita tuliskan jadi positif ya, karena di sini
konstantanya bernilai positif, jadi ditambah dengan 1/9. Kemudian untuk inverse dari operator D kurang 1 yang dioperasikan pada fungsi ini, jadi kita gunakan rumus ini dalam hal ini sebagai nilai A adalah 1, ya, jadi D kurang 1 berarti sebagai nilai A adalah 1, kemudian X dikali E pangkat min 2X itu sebagai fungsi U. Nah, selanjutnya hasil dari bentuk ini dengan menggunakan rumus ini, maka yang pertama ini yaitu E pangkat AX, berarti E pangkat 1 dikali X, ya. Jadi dalam hal ini A adalah 1, berarti E pangkat X, kemudian dikali dengan integral U, berarti bentuk ini yang kita tulis, yaitu X dikali dengan E pangkat min 2X, E pangkat min 2X, ya, sebagai bentuk dari fungsi U, kemudian dikali dengan E pangkat min AX, artinya fungsi U kita kalikan dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kalikan min 1, berarti kita kali dengan E berpangkat min X, ya. Jadi bentuk ini sebagai bentuk U dikali E pangkat min AX, di mana bentuk ini kita integralkan terhadap X, ya. Jadi di sini kita sudah nyatakan ketiga bentuk ini dengan menggunakan rumus ini, sehingga kita nyatakan hasilnya dia seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bentuk-bentuk integral ini kita tentukan hasilnya, ya. Jadi sebelum kita lakukan proses integral, pertama-tama untuk bagian integrannya itu bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, ya. Jadi kita tuliskan bahwa YP sama dengan, jadi bagian ini bisa kita tulis kembali, yaitu min 1/9 dikali dengan E berpangkat min 2X, kemudian dikali dengan integral X, ya. Nah, untuk E pangkat min 2X dikali dengan E pangkat 2X, kedua bentuk Euler ini bisa kita satukan, karena dikalikan maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadi min 2X ditambah 2X hasilnya adalah 0, berarti hasil perkalian dari kedua bentuk eksponen ini, dia hasilnya adalah E pangkat 0, di mana E pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi bentuk sederhana dari bentuk ini dia adalah X, ya. Jadi dalam hal ini X itu kita integralkan terhadap X, ya. Jadi untuk bagian ini hasilnya dia seperti ini. Kemudian untuk suku yang kedua, bagian ini bisa kita tulis, yaitu dikurang dengan 1/3 dikali dengan E pangkat min 2X, ya. Jadi selanjutnya bentuk ini kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk ini, ya. Jadi bentuknya sama, di mana untuk bentuk sederhana dari bagian ini dia sama dengan X. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu bentuk integralnya, integral dari integral X terhadap X, kemudian hasil dari integral ini kita integralkan lagi dia terhadap X, ya. Jadi ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk suku yang ketiga, bentuk integrannya juga bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita tulis kembali, yaitu 1/9 dikali E pangkat X dikali integral, di sana ada X. Kemudian untuk bentuk eksponen ini, pangkatnya bisa kita jumlahkan, ya. Jadi kita kalikan kedua bentuk ini, di mana pangkatnya kita jumlahkan, berarti hasilnya adalah E berpangkat min 2X dikurang X, hasilnya adalah min 3X, ya. Jadi ini kita integralkan terhadap X. Nah, selanjutnya karena ketiga bentuk integrannya sudah kita sederhanakan, selanjutnya bisa kita lakukan proses integral, ya. Jadi untuk bagian yang pertama ini dengan bentuk ini itu bisa kita integralkan secara langsung. Nah, untuk bentuk integral yang ketiga ini, yaitu integral dari X dikali E pangkat min 3X terhadap X, itu bisa kita tentukan hasilnya dengan menggunakan metode integral parsial, ya. Jadi pertama-tama, ya, perhatikan bentuknya ini berbentuk perkalian antara fungsi aljabar dengan fungsi eksponensial seperti ini. Nah, untuk menentukan hasilnya dengan menggunakan metode integral parsial, maka untuk fungsi aljabar ini kita ambil sebagai bagian yang akan kita turunkan, ya. Kemudian untuk fungsi eksponen ini kita ambil sebagai bagian yang akan kita integralkan, ya. Jadi pertama fungsi aljabar ini kita turunkan ke bawah sehingga nanti turunannya 0 sama dengan 0. Jadi untuk X pertama kita turunkan hasilnya adalah 1, kemudian satu lagi kita turunkan hasilnya adalah 0, ya. Jadi fungsi X ini kita turunkan sampai turunan kedua sehingga dia hasilnya adalah 0. Berarti untuk bagian ini ke bawah kita integralkan sebanyak 2 kali,
ya, karena di sini kita turunkan sebanyak 2 kali sehingga kita peroleh turunannya sama dengan 0, maka bentuk ini ke bawah kita integralkan sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama bentuk E berpangkat min 3x kita integralkan terhadap x, maka dia hasilnya adalah jadi perhatikan angka di sini ya. Jadi sebelum kita tuliskan hasilnya, bisa kita tuliskan rumus yang kita gunakan dalam hal ini, yaitu bahwa E pangkat integral E pangkat ax terhadap x, dia hasilnya adalah 1/a dikali dengan E pangkat ax ya. Secara umum dia ditambah dengan C ya. Jadi untuk bagian ini untuk menentukan hasil integralnya kita gunakan rumus ini. Dari bentuk ini itu sebagai nilai A adalah -3. Nah, berdasarkan rumus ini maka dia hasilnya adalah 1/a, berarti min 1/3 ya, sebagai hasil dari 1/a, kemudian dikalikan dengan E pangkat ax, berarti kita kalikan dengan bentuk ini, berarti kita kalikan dengan ini, yaitu E berpangkat min 3x ya. Jadi ini jika kita integralkan terhadap x, dia hasilnya adalah ini. Jadi dalam hal ini kita tidak tambah dengan C ya. Jadi ingat bahwa YP itu merupakan penyelesaian khusus, artinya dia tidak memuat konstanta sebarang C. Jadi untuk anti integral yang pertama dari bentuk ini dia hasilnya ini. Nah, selanjutnya ini lagi hasil ini lagi yang kita integralkan kembali terhadap x. Jadi untuk konstanta min 1/3 bisa kita tulis kembali. Yang kita integralkan adalah bagian ini yang memuat variabel ini. Jadi integral E pangkat min 3x hasilnya dia adalah bentuknya sama dengan ini ya, yaitu min 1/3 dikali E pangkat min 3x. Karena pada bagian ini yang akan kita integralkan, di mana di sini terdapat konstanta min 1/3 dan untuk bentuk ini jika kita integralkan ya, dia hasilnya juga seperti ini bentuknya. Berarti nanti ketemu antara konstanta min 1/3 dengan dikali dengan min 1/3. Jadi min 1/3 dikali min 1/3 hasilnya adalah min 1/9, kemudian dikali dengan bentuk Euler ini, yaitu min 3x ya. Jadi ini min 1/3 dikali E pangkat min 3x, jika kita integralkan terhadap x maka dia hasilnya adalah ini, 1/9 dikali dengan E pangkat min 3x. Nah, selanjutnya untuk menentukan hasil dari bentuk integral yang ketiga ini, maka dengan menggunakan metode parsial ya, dalam bentuk tabel ini sebagai hasil integralnya dia adalah yang pertama bagian ini kita kalikan, kemudian dikurang dengan bagian ini kita kalikan ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan bagaimana metode parsial kita gunakan dari bentuk integral seperti ini, di mana integrannya itu berbentuk perkalian antara fungsi aljabar dengan fungsi eksponensial seperti ini. Nah, selanjutnya YP bisa kita tuliskan kembali ya. Sebagai YP dia sama dengan bentuk ini bisa kita tulis, yaitu min 1/9 dikali dengan E pangkat min 2x ya, di bagian ini ya. Kemudian ini integral x terhadap x, di sini x-nya berpangkat 1, sebagai hasil integralnya terhadap x dia adalah 1/2 dikali dengan x kuadrat ya. Jadi integral x terhadap x dia hasilnya adalah 1/2 x kuadrat. Kemudian ini kita kurang dengan 1/3 dikali E pangkat min 2x ya. Jadi untuk bagian ini ya. Nah, selanjutnya pada bagian ini itu kita integralkan x sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama ini integral x terhadap x, itu bentuknya sama dengan ini ya. Bagian ini tuh dia hasilnya adalah 1/2 x kuadrat. Kemudian hasil ini kita integralkan lagi terhadap x, berarti bentuk ini kita integralkan terhadap x. Yang kita integralkan hanya x kuadrat. Sebagai hasil integral dari x kuadrat adalah 1/3 dikali dengan x pangkat 3. Karena di sini terdapat konstanta 1/2, berarti 1/2 ini kita kalikan dengan 1/3, berarti hasilnya dia adalah 1/6. Kemudian x-nya kita kali dengan x berpangkat 3 ya. Jadi bentuk ini yang kita integralkan ke 1 kali, hasilnya adalah ini 1/6 dikali dengan x pangkat 3. Nah, selanjutnya untuk bagian yang ketiga ini bisa kita tulis sebagai hasil integralnya. Jadi ini yang kita tuliskan kembali
yaitu ditambah dengan 1/9 dikali E pangkat X. Nah, sebagai hasil integral dari bentuk ini itu kita bisa melihat dari tabel ini ya. Jadi sebagai hasil integralnya, pertama bagian ini kita kalikan. Ini ya yang kita kalikan. Perhatikan di sini terdapat konstanta min 1/3. Bagian itu terlebih dahulu bisa kita tulis, yaitu min 1/3 kemudian X ya, kemudian dikali dengan E berpangkat min 3X ya. Jadi untuk bagian ini jika kita kalikan, hasilnya bisa kita tulis seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita kalikan bagian ini kita kurang ya. Jadi kita kurang dengan hasil perkalian dari sini. Jadi 1 dikali dengan bentuk ini hasilnya adalah 1/9 dikali dengan E berpangkat min 3X ya. Jadi ini hasil dari integral yang ketiga ini. Di hasilnya adalah ini dengan menggunakan metode parsial yang kita nyatakan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk bagian itu, bagian bentuk YP ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi yang pertama bagian ini, di sini terdapat konstanta min 1/9 dikali 1/2, hasilnya adalah min 1/18. Kemudian bagian fungsi aljabar bisa kita tulis terlebih dahulu. Di sana ada X kuadrat, kemudian dikali dengan bentuk eksponen yaitu E berpangkat min 2X. Nah, selanjutnya untuk suku yang kedua, 1/3 dengan 1/6 itu jika kita kalikan hasilnya juga adalah 1/18 ya. Kemudian fungsi aljabarnya di sana X pangkat 3 kemudian dikali dengan E pangkat min 2X ya. Jadi ini untuk bagian ini. Nah, selanjutnya untuk bagian ini 1/9 E pangkat X bisa kita kali masuk ke sini. Jadi pertama ini kita kalikan ke sini. Perhatikan 1/9 kita kalikan ke min 1/3 hasilnya adalah 1/27 ya. Jadi 1/9 dikali 1/3 hasilnya adalah 1/27. Karena di sini negatif, berarti di sini dikurang dengan 1/27. Selanjutnya di sana ada konstanta E, ada bilangan fungsi aljabar X, bisa kita tulis bagian itu. Kemudian untuk fungsi eksponennya perhatikan E pangkat X dikali dengan E pangkat min 3X, berarti pangkatnya kita jumlahkan, hasilnya adalah E berpangkat X ditambah min 3X, hasilnya adalah min 2X ya. Jadi sebagai hasil perkalian antara E pangkat X dikali dengan E pangkat min 3X, dia adalah E pangkat min 2X ya. Jadi untuk bagian ini jika kita kalikan ke sini, maka di hasilnya adalah ini. Selanjutnya 1/9 E pangkat X kita kalikan kembali ke sini, berarti perhatikan di sana dalam bentuk negatif ya. Jadi kurang 1/9 dikali 1/9 hasilnya adalah 1/81 ya. Jadi 1/9 dikali 1/9 1/81. Kemudian untuk bentuk eksponennya E pangkat X dikali dengan E pangkat min 3X, hasilnya adalah E pangkat min 2X ya. Jadi prosesnya sama pada bagian ini, di mana pangkatnya kita jumlahkan, berarti hasilnya dia adalah E pangkat min 2X. Berarti YP dalam hal ini kita sudah peroleh hasilnya dia bentuknya seperti ini ya, dengan menggunakan metode jumlahan pecahan parsial seperti ini ya. Jadi itu untuk bagian penyelesaian partikular YP. Nah, sebagai tahap yang kedua setelah YP kita peroleh bentuknya, selanjutnya sebagai tahap yang kedua yaitu mengenai penyelesaian komplementer YK ya. Jadi penyelesaian komplementer YK. Nah, untuk penyelesaian komplementer YK yaitu penyelesaian umum dari persamaan diferensial untuk soal nomor 2 yaitu D pangkat 3 ditambah dengan 3D kuadrat ya dikurang 4Y, dia dalam bentuk homogen ya. Jadi teman-teman ingat bahwa penyelesaian komplementer YK itu merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial untuk soal nomor 2 ini dalam bentuk homogen, yaitu dia sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya persamaan diferensial homogen ini yang akan kita tentukan penyelesaian umumnya sebagai bentuk daripada YK ya. Jadi untuk penyelesaian untuk persamaan diferensial linear homogen seperti ini, pertama-tama kita tuliskan persamaan karakteristiknya, di mana untuk bentuk yang seperti ini, untuk persamaan karakteristiknya, maka bentuk ini yang kita ambil ya, bentuk operator ini yang kita ambil, di mana D kita ganti dengan variabel M ya. Berarti kita peroleh mengenai persamaan karakteristiknya yaitu M pangkat 3 ditambah dengan 3M kuadrat ya dikurang 4 ya. Bentuk polinomialnya seperti ini sesuai dengan bentuk operator ini ya. Jadi untuk bentuk polinomial ini dia sama dengan
0. Nah, inilah yang kita maksud sebagai persamaan karakteristik dari persamaan diferensial linear homogen ini. Nah, selanjutnya bentuk persamaan karakteristik ini, bentuk polinomial ini kita nyatakan dalam bentuk pemfaktoran, di mana bentuknya sama ya pada bagian proses YP tadi, bahwa untuk bentuk yang seperti ini itu jika kita menggunakan metode Horner, maka kita peroleh dia dalam bentuk perkalian faktor linearnya, yaitu M tambah 2 kuadrat dikali dengan M kurang 1. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi bentuk perkalian faktor ini itu bisa kita peroleh dengan menggunakan metode Horner untuk bentuk polinomial ini. Bentuk polinomial ini ya, kita dapat tentukan hasil pemfaktorannya seperti ini dengan menggunakan metode Horner. Nah, selanjutnya setelah kita nyatakan bentuk persamaan karakteristik ini dalam bentuk perkalian faktor linear seperti ini, selanjutnya bisa kita tentukan akar-akarnya ya. Jadi yang pertama untuk M tambah 2 pangkat 2, karena di sini dia berpangkat 2, maka faktor ini memiliki atau memuat dua akar yang sama. Misalkan kedua akar itu adalah M1, berarti M1 sama dengan M2 ya, karena di sini dia berpangkat 2, berarti faktor ini memuat dua akar yang sama. Misalnya adalah M1 dengan M2, berarti M1 sama dengan M2, di mana nilai dari kedua akar ini dia sama dengan M tambah 2 sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan min 2, berarti M1 sama dengan M2, dia sama dengan minus 2 ya. Jadi untuk faktor yang ini, yang berpangkat 2 ini, dia memuat dua akar yang nilainya sama dengan minus 2 ya. Nah, selanjutnya untuk kedua akar yang bernilai real dan sama ini, maka untuk penyelesaian yang bersesuaian, yaitu misalkan adalah Y1 sebagai penyelesaian yang bersesuaian dengan M1 yang nilainya adalah E-2 ya. Jadi Y1 sama dengan E berpangkat M1X, berarti minus 2X. Jadi E berpangkat minus 2X ya. Jadi ini Y1 sama dengan E pangkat min 2X sebagai penyelesaian yang bersesuaian dengan M1 sama dengan minus 2. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian yang bersesuaian dengan M2 misalnya adalah Y2, karena nilainya dia sama dengan M1, yaitu sama dengan minus 2, maka penyelesaian yang bersesuaian yaitu Y2 kita peroleh dengan cara penyelesaian sebelumnya, yaitu Y1 kita kalikan dengan X. Berarti bentuk ini kita kalikan dengan X, hasilnya adalah X dikali dengan E berpangkat min 2X ya. Jadi teman-teman ingat bagaimana menuliskan bentuk penyelesaian yang bersesuaian dari akar-akar yang bernilai real dan sama seperti ini. Ya, jadi untuk M2 itu penyelesaian yang bersesuaian adalah Y2, di mana dia bentuknya adalah penyelesaian sebelumnya kita kalikan dengan X. Ya, jadi itu untuk bentuk penyelesaian dari dua akar yang sama dalam bentuk sebagai bilangan real ya. Nah, selanjutnya untuk M kurang 1, di situ memuat satu akar ya. Misalkan akar itu adalah akar yang ketiga, yaitu M3. Dia nilainya adalah M dikurang 1 sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan 1. Berarti sebagai akar yang ketiga adalah 1. Nah, untuk akar tunggal yang seperti ini, maka penyelesaian yang bersesuaian misalkan adalah Y3, dia bentuknya sama ya dengan Y1, bahwa Y3 sama dengan E berpangkat M3X, berarti E berpangkat 1 dikali X, hasilnya adalah E pangkat X ya. Jadi ini untuk Y3 sebagai penyelesaian yang bersesuaian dengan akar yang ketiga ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tiga penyelesaian, di mana ketiga penyelesaian ini itu merupakan tiga penyelesaian dari persamaan diferensial ini dan bebas linear pada interval yang diberikan. Nah, dalam interval yang diberikan dalam soal ini yaitu interval dari minus tahingga sampai tahingga. Nah, sebagai bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini adalah kombinasi linear dari ketiga penyelesaian ini. Jadi untuk YK itu bisa kita nyatakan bentuknya dia sebagai sebagai kombinasi linear dari ketiga penyelesaian ini. Jadi bisa kita tuliskan mengenai YK, maka YK itu adalah dia bentuknya adalah kombinasi linear dari ketiga penyelesaian dasar ini ya, yaitu C1 dikali Y1, berarti C1 dikali dengan E berpangkat min 2X, kemudian ditambah dengan C2 dikali Y2, dalam hal ini Y2 adalah ini, berarti C2 dikali dengan X
dikali dengan E berpangkat min 2X ya. Kemudian ditambah dengan C3 ya, karena ada 3 penyelesaian dasar, berarti C3 dikali dengan Y3, berarti C3 dikali dengan E pangkat X ya. Jadi ini bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen ini, di mana bagian itu kita ambil sebagai YK. Ya, jadi teman-teman ingat mengenai bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen seperti ini, yaitu dia bentuknya selalu dalam bentuk kombinasi linear dari penyelesaian dasarnya. Ya, jadi C1Y1 ditambah C2Y2 ditambah C3Y3, itu yang kita ambil sebagai YK. Nah, perhatikan, bandingkan antara YP dengan YK yang kita peroleh, bahwa di sini kita memiliki dua suku yang sejenis antara YP dengan YK. Perhatikan suku ini min 1/27 dikali X dikali E pangkat min 2X, itu dia sejenis dengan bentuk ini. Ya, jadi perhatikan bentuk yang memuat variabel bentuknya sama ya. Di sini dia konstantanya adalah min 1/27, di sini dia konstantanya adalah C2. Nah, bagian ini juga dia sejenis dengan bentuk ini. Di sini konstantanya min 1/81, di sini konstantanya dia C1. Nah, untuk kondisi yang seperti itu, artinya jika pada YP itu terdapat suku-suku ya, kedua suku ini yang sejenis dengan suku-suku pada bentuk YK ini, maka untuk bagian YP itu suku-suku tersebut itu bisa kita hapus. Ya, jadi teman-teman ingat, untuk suku-suku yang sejenis pada YP dengan suku-suku yang ada pada YK, jika kita memiliki suku yang sejenis seperti ini ya, maka kedua suku ini bisa kita hapus pada YP. Berarti dari situ kita peroleh bahwa YP itu dia bisa kita sederhanakan, bagian ini saja yang kita tulis. Untuk bagian ini sebagai suku yang sejenis pada YK itu bisa kita hapuskan. Jadi YP itu bisa kita sederhanakan, dia hasilnya adalah min 1/18. Jadi bagian ini saja yang kita gunakan. Jadi pertama, bagian ini juga bisa kita sederhanakan, kita faktorkan ya. Jadi perhatikan di sini terdapat min 1/18, di sini juga ada, berarti min 1/18 kita bisa keluarkan. X pangkat 3 bisa kita dahulukan, jadi X pangkat 3, kemudian ditambah dengan X pangkat 2. Untuk bentuk Eulernya juga kita keluarkan, kita tulis pada bagian ini, yaitu E pangkat min 2X ya. Jadi untuk YP itu, untuk kedua suku yang sejenis ini, artinya kedua suku ini muncul pada bentuk YK, maka kedua bagian ini itu bisa kita hapus. Jadi ini saja yang kita gunakan sebagai bentuk daripada YP. Di mana bentuk ini jika kita faktorkan, dia hasilnya adalah ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita sudah mendapatkan YK dengan YP. Berarti kita bisa melangkah pada tahap berikutnya, yaitu tahap yang terakhir, yaitu menuliskan penyelesaian umum ya. Jadi menuliskan penyelesaian umum untuk persamaan diferensial yang kedua ini, di mana untuk bentuk penyelesaian umumnya yaitu X sama dengan penjumlahan antar YP dengan YK. Jadi kita tuliskan bagian itu, yaitu YP ditambah dengan YK ya. Jadi kita sertakan parabol X-nya ya, di mana penyelesaian ini kita terdefinisi pada untuk setiap X dalam interval minus tahingga sampai tahingga, atau sama saja kita tuliskan himpunan semua bilangan real. Ya, jadi ini merupakan bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear non homogen, di mana bentuknya dia seperti ini, penjumlahan antara penyelesaian partikular dengan penyelesaian komplementernya. Nah, selanjutnya untuk YP dengan YK yang kita peroleh, kita substitusi ke bentuk penyelesaian umum ini, yaitu YX sama dengan, jadi pertama YP, berarti ini yang kita tuliskan ya. Jadi min 1/18 dikali dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat, kemudian dikali dengan E berpangkat min 2X. Jadi bentuk ini sebagai YP. Selanjutnya ditambah dengan, jadi untuk YK bisa kita tulis di sini. Nah, YK itu yang kita peroleh adalah bentuk ini. Jadi ditambah C1 dikali E pangkat min 2X. Kemudian ditambah dengan, lihat ini ya, ditambah dengan C2 dikali X dikali E pangkat min 2X. Kemudian untuk suku yang terakhir yaitu ditambah C3 dikali E pangkat X. Nah, penyelesaian ini terdefinisi untuk setiap X bilangan real ya, atau untuk setiap X dalam interval minus tahingga sampai tahingga ya. Jadi ini merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial untuk soal nomor 2 ini. Sebagai keterangan bahwa C1 C2, jadi di sini kita memiliki 3 konstanta sembarang ya. Jadi C1, C2 dan C3 itu ketiganya merupakan konstanta
real sembarang. Oke. Jadi teman-teman ingat, dalam menuliskan penyelesaian umum kita selalu menuliskan keterangan ini bahwa C1, C2 dengan C3 itu merupakan konstanta real sembarang. Oke. Jadi itu mengenai penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear non homogen ordn koefisien konstan, di mana penyelesaian partikularnya kita tentukan dengan menggunakan metode jumlahan n pecahan parsial. Salah untuk kesempatan berikutnya bisa kita bahas ya. Untuk soal yang ketiga mengenai bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear non homogen, di mana penyelesaian partikularnya kita tentukan dengan menggunakan metode jumlahan n pecahan parsial. Oke, sekian.